Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastrata Haryanto dengan NIM 10302230016. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas minggu 11 mata kuliah Manajemen Konfigurasi Evolusi dan Perangkat Lunak mengenai Continuous Testing di GitHub Action. Yang pertama saya siapkan adalah, saya menyiapkan kode Java yang diberikan. Saya perbaiki dulu beberapa permasalahan yang ada di kode Java ini, seperti ada beberapa package yang bermasalah dan sebagainya. Dan saya pastikan bahwa kode ini bisa berjalan, seperti ini. Kita building dulu, clean compile, oke, ini untuk testing. Terus kita jalankan versi dari execution drivernya. Oke, build sukses, count 0, count 1, count 0 sesuai dengan drivernya. Dan saya sedikit berubah di POM XML yang saya upgrade sedikit Java-nya mengikuti Java yang ada di laptop saya, itu versi 23 JDK-nya. Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah kita sudah menyiapkan kode kita adalah kita publish to GitHub kode kita punya ke nama tugas 11 MKPL. Kalau saya terus kita push ke GitHub repository, kita masuk ke GitHub. Nah, ini dia repository kita. Kita setting dulu nih repository kita. Kita masuk, kita setting, kita aktifkan yang namanya ke action, ke general. Kita ubah settingan untuk workflow permission-nya ke read and write permission. Kita save. Setelah di save, kita masuk ke advanced security. Di advanced security kita nyalakan dependency graph. Selanjutnya, kita setup workflow di GitHub Action-nya. Kita masuk ke tab Action. Di tab Action ini, kita cari workflow yang namanya Java with Maven. Karena kita pakai Maven-nya Java. Gitu. Kita configure untuk membuat workflow kita. Di sini, saya akan melakukan beberapa perubahan. Pertama, untuk namanya kita akan pastikan ini untuk continuous testing, untuk membedakan dengan repo yang lain. Terus di sini untuk on push sama pull request yang saya biarkan itu jadi workflow ini akan otomatis berjalan ketika dia melakukan push ke branch main dan pull request ke branch main. Selanjutnya untuk jobs atau apa yang harus dilakukan adalah pertama build. Pertama bikin runs on dulu, dia akan bikin semacam container dengan basis Linux Ubuntu. Melakukan step untuk menggunakan action checkout v4. Di sini saya akan berubah untuk JDK-nya menjadi 23 untuk mengikuti dengan yang saya setting di POM XML. Terus di sini saya merubah sedikit untuk cara running-nya itu menggunakan maven-b clean package. Jadi, kenapa saya pakai clean package ini? Jadi nantinya ketika udah ada data yang dikompilasi sebelumnya untuk melakukan proses building, ketika dia akan melakukan building lagi, dia akan melakukan clean dulu hasil building sebelumnya, dan dia akan rebuild secara bersih dan jadinya kode kalian bisa jalan lebih bersih dan lebih safe gitu. Selanjutnya di bawah sini adalah dependency graph. Ini yang kenapa kita harus nyalakan enable dependency graph tadi biar fungsi line 33 sampai 35 ini berjalan dengan normal dan tidak error. Fungsi dependency graph ini untuk meningkatkan kualitas dari dependable alert di repository ini. Seperti itu. Setelah itu, kita sudah setting seperti ini, kita tinggal commit aja. Commit change, kita akan commit terkait perubahan ini, kita sudah bikin Maven YAML-nya untuk melakukan pembuatan workflow. Next, kita lihat di kodenya, seharusnya sudah terbuat folder GitHub Workflows yang berisi Maven YAML-nya tadi. Di kode kita lakukan tarik git pull origin main. Oke, git pull origin main. Nah, kalau misalnya kita lihat di soal ya, di soal itu kita minta melakukan simulasi jika kode sukses melalui testing. Melakukan simulasi jika kode gagal melalui testing. Oke. Untuk fungsi yang mungkin itu sukses melalui testing, kita lihat di pas kita pembuatan workflow ini. Nah, ketika pembuatan workflow ini, setelah kita push ke dalam repository GitHub itu, dia akan langsung menjalankan workflow-nya. Dimana kalau kita lihat di sini di Build with Maven, status testingnya ketika dia udah download, Apache segala macam, adalah build sukses. Walau seperti itu, tesnya juga sukses nih. Dia ada running test 3, failure 0, error 0, sama skip 0. Nah, gitu. Ini untuk suksesnya. Nah, selanjutnya gimana sih simulasi ketika kodenya tuh gagal untuk di-testing atau menyebabkan error? Misalnya nih, aku akan buat branch dulu biar lebih bersih di workflow kita. Oke, kita switch ke branch-nya aku. Bikin. Oke, kita udah masuk branch-nya, kita ubah di sini misalnya
Kan secara logika ketika kita mau ngetes tes riset ini, hasilnya kan pasti nol. Betul dong, test counter.getCount-nya karena dia melakukan riset test counter, dia harusnya nol. Tapi misalnya nih, kita bikin kegagalan. Misalnya kode testingnya kita bikin hasilnya tuh harusnya 2. Padahal secara sistem yang benar tuh nol. Kayak ini nih, vibe code-nya juga mendeteksi bahwa seharusnya tuh nol. Cuman kita bikin sengaja tuh, bikin skenario dia gagal gitu untuk pengetesan tes riset ini. Terus kita push aja git add, git commit, -m, misalnya simulasi gagal, simulasi kode gagal. Git commit, git push origin Excel workspace. Set, ketika kita push, seperti yang kita ingat tadi, saya mengatur untuk Maven-nya, YAML-nya workflow si GitHub Action itu hanya berjalan ketika dia push atau pull request ke main. Sedangkan ini karena aku nge-push-nya ke branch Excel workspace, maka workflow-nya tidak berjalan. Nah, untuk bisa workflow-nya berjalan, kita akan lakukan pull request dari branch tadi ke branch main. Kita lakukan create pull request. Dia akan melakukan checking the ability to merge automatically. Dia akan langsung menjalankan workflow-nya. Set, kita lihat aja setup. Dia akan setup job, setup JDK. Di sini seharusnya gagal dan menghasilkan informasi bahwa testing kita nih ada yang gagal nih, sehingga dia akan menyebut sebagai pengecekan ini tuh failure kayak gini. Ketika kayak gini kan kita tahu nih, oh ternyata tes skenario kita tuh ada yang salah nih atau gagal. Maka kita bisa lakukan yang namanya kita close aja pull request-nya. Close pull request karena memang ini ada kesalahan gitu. Kita close pull request. Karena kesalahan ini, kita sebagai developer tahu nih, oh workflow sebelumnya kita ada kode yang salah. Kita perbaikilah kode yang salah itu. Dari yang tadinya 2, kita ganti jadi 0. Sesuai dengan yang seharusnya. Kita push lagi. Kita git commit. Simulasi kode berhasil. Oke. Kita push lagi ke workspace aku. Oke. Terus kita pull request. Kita lakukan pull request. Seperti terlalu cepat, kita masuk ke branch. Kita pull request, contribute, open pull request, able to merge. Oke, kita create pull request. Set, dia akan checking the ability to merge automatically. Wow. Nah, ini dia. Workflow-nya langsung berjalan. Seharusnya build with Maven-nya akan berhasil. Dia akan clean package. Set. Dan ya, tesnya run-nya sukses. Oke, dan workflow-nya dianggap sebagai keberhasilan. Ketika workflow-nya berhasil seperti ini, kita bisa jadi tahu gitu, oh ternyata kode ini ketika kita merging ke main, kode ini akan berhasil secara sepenuhnya dan pastinya aman dari kegagalan. Kita merge. Nah, nanti workflow action-nya akan menjalankan lagi nih, karena kan tadi baru dari Excel Workspace untuk pengecekan awal. Sekarang dia akan lakukan pengecekan lagi. Pas udah sampai main, dia akan rebuilding lagi, ngecek hasilnya kayak gimana. Yap, ini test run-nya sukses. Dan, oke, post run action. Oke, sip. Ini berarti kita telah berhasil melakukan building di sini. Dan seperti ini adalah workflow-nya, contoh workflow-nya. Jadi, konsep GitHub Action ini itu membawa bahwa setiap kode yang akan kita push ke dalam repository kita akan kontribusi di kode, itu harus dipastikan keamanannya secara otomatis. Dan jadinya, kita sebagai developer tidak harus melakukan unit testingnya secara manual. Kayak tadi kalau misalnya kita buka terminal kita secara lokal kan memang akan berjalan. Tapi kan kalau misalnya kita testing secara manual, kita harus pindah dulu ke branch main, kita tarik lagi kodenya dari branch main yang sudah diperbarui, kita akan testing lagi JUnit, itu kan pasti membuang waktu. Dengan konsep automation testing di GitHub Action ini, akan membuat kode yang di-push ini dicek secara otomatis dan menghemat waktu para developer untuk melakukan pengujian. Seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian video tugas MKFL minggu 11 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.